Halo teman-teman, aku mau cerita tentang pengalaman sidang tesis S2 di Undip Semarang. Nah, ini aku waktu sidangnya ada dua ya, sidang terbuka dan sidang tertutup. Sidang tesis terbuka itu bisa ditemui sama teman-teman. Kalau sidang tertutup itu cuman penguji dan yang diuji. Nah, ini aku perjalanan menuju ke Semarang karena aku PP ya, dari Kediri ke Semarang itu untuk kuliah, dan aku biasanya nebeng ke tempat temenku naik bis. Nah, ini aku mau nunggu jemputan, biasanya aku dijemput sama temenku, atau biasanya aku juga naik angkot. Aku lagi nunggu angkot ini, angkot ke Undip. Nah, ini penampakan aku revisi tesis, pusing jadi berkasnya banyak. Nah, ini bekal buat bimbingan tesis, kalau nggak mengemil nggak enak. Nah, ini tesisku yang biasa, yang salah satunya di oret-oret karena penulisanku masih amburadul. Judulnya ini ya, Pelabuhan Perikanan Perigi, Perkembangan Pelabuhan Perikanan Perigi tahun 78 sampai 2004. Nah, ini waktu aku bimbingan sama Prof Tejo kalau nggak salah ya. Jadi dosen pembimbingku ada dua, Prof Tejo dosen pembimbing 1 dan Pak Alam dosen pembimbing 2-nya. Nah, ini mau sidang ini harus mengumpulkan hard copy sama ini CD. Ini sebelum sidang terbuka, foto-foto dulu, eksis dulu sebelum dosen penguji dan dosen pembimbing datang. Ini keadaan sidang tesisnya. Aku nggak begitu nggak begitu grogi sih, soalnya menurut aku biasa aja gitu. Intinya aku udah belajar, udah ngerjakan sekuat tenaga sebisaku, dan ini adalah pertempuran terakhir. Nah, dosen penguji ini mau datang, ini sudah datang ya. Ini itu Prof Yeti kajurnya Prodi S2, kemudian ada Prof Tejo, Pak Alam, dan Bu Endang Susilowati. Jadi ceritanya ini waktu dikasih pengarahan gitu loh ya. Aku dikasih pengarahan gimana nanti proses sidang terbukanya. Aku memaparkan dulu hasil dari penulisan tesis, kemudian baru ada tanya jawab. Nah, yang aku nggak lupa itu waktu tanya jawab itu kan ya biasa ya, dosen pembimbing kan agak menghancurkan kepedean, atau maksudnya pertanyaannya sulit dan beberapanya langsung menusuk gitu. Contohnya ini Pak Alam ya, ini Pak Alam. Contohnya tulisanku jelek ya, memang aku tulisanku jelek, terus kemudian penulisannya kurang bagus, kemudian kamu itu tesis kok kayak nulis skripsi gitu. Sebenarnya itu sangat berasa di pikiranku, dan aku setelah sidang ini aku nggak revisian selama 1 bulan karena agak shock gitu loh dengan pernyataan dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing ya, itu dosen penguji ya. Jadi dosen pengujinya itu Bu Endang sama Prof Yeti, kalau pengujinya Prof Yeti sama Bu Endang, kalau pembimbingnya Prof Tejo sama Pak Alam. Nah, ini Pak Tejo, ini Bu Yeti. Jadi memang seperti yang dikatakan beliau itu, tesisku itu berada dalam kategori biasa aja, dan hasilnya itu cuman aku dapat B ya, karena tesisku biasa aja ya, nggak apa-apa menurutku. Yang penting aku bisa menyelesaikan tesis dengan baik, dengan aku masih bekerja, dengan aku masih ngajar dan bisa membuat tesis. Itu sangat perjuangan menurut aku ya. Oke. Ini Bu Endang belum datang kayaknya. Nah, ini tanda tangan dulu, tanda tangan berkas seminar hasil atau sidang terbuka.
Jadi kalau di Undip, S2 di Undip itu ada 2 ya sidangnya, seminar hasil sama sidang tertutup. Nah ini aku waktu seminar hasilnya. Ya, ini tantangan. Baru aku mempresentasikan hasil dari tesis. Penelitian tentang pantai selatan khususnya Pidi banyak dilakukan oleh disiplin ilmu sosial, perikanan, kelautan, dan sebagainya. Dalam bidang ini penelitian dikhususkan untuk meneliti tentang nelayan, teknologi penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, dan sebagainya. Penelitian mengenai Pidi sangat sedikit dalam disiplin ilmu sejarah. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian di Pidi, yakni di pelabuhan perikanan Perigi dan nelayannya. Pada pelabuhan Perigi terdapat tiga fase yaitu pelabuhan Perigi sebagai PPI atau pusat pendaratan ikan, pelabuhan Perigi sebagai pelabuhan perikanan pantai, dan pelabuhan perikanan Nusantara. Pada pelabuhan perikanan pada pusat pendaratan ikan terjadi pada tahun 1970 sampai 1978. Pelabuhan perikanan pantai itu dipilih pada tahun 1982 sampai 2001. Semakin meningkatnya produksi ikan dan kualitas yang dihasilkan, hanya pelabuhan perikanan pantai Pidi ditingkatkan statusnya pada tahun 2001 menjadi pelabuhan perikanan Nusantara dan diresmikan oleh Presiden Megawati pada tahun 2004. Pembangunan pelabuhan Perigi semakin berkembang dari PPI menjadi PPN karena didukung oleh beberapa faktor, yakni faktor geografis. Teluk Perigi merupakan daerah terlindungi dari ganasnya gelombang Samudra Hindia. Teluk Perigi letaknya paling dalam di sepanjang pantai selatan Jawa Timur. Kedalaman teluk rata-rata 9 sampai 37 meter. Produktivitas perairan cukup tinggi sehingga meningkatkan plankton sebagai makanan ikan-ikan pelagis. Jadi di Trenggalek itu ada 3 pusat pendaratan ikan, tetapi yang paling besar dan banyak tangkapannya itu di Perigi. Ada pusat pendaratan ikan di Trenggalek. Pertama adalah Munjungan, Panggul, dan yang paling besar itu Perigi. Dan teluknya yang paling dalam itu adalah Teluk Perigi. Kemudian dari latar belakang. Oke, setelah sidang terbuka selesai, ini foto-foto, dan terima kasih sama teman-teman S2 aku yang udah datang. Terima kasih kepada dosen pembimbing, terima kasih kepada dosen penguji. Nah, kalau yang ini foto waktu sidang tertutup. Jadi aku dinyatakan lulus dengan predikat biasa aja karena tesisku juga biasa aja. Gak apa-apa, yang penting lulus dan wisuda S2 tepat waktu. Jadi aku wisuda selama kuliah S2 itu selama 2 tahun, dan karena nunggu wisuda jadi 2,5 tahun. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa S2 ya. Semangat!